wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdiana Disanti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian ulama dan ilmu. Ulama bentuk dari kata alim yang berarti orang yang ahli dalam pengetahuan agama Islam. Dan kata alim adalah merupakan kata benda dari kata kerja alima yang artinya mengetahui atau mengerti. Dan menurut pemahaman berlaku sampai detik ini atau sampai sekarang, bahwasanya ulama adalah mereka yang ahli atau mempunyai kelebihan dalam bidang ilmu dalam agama Islam. Contohnya seperti ahli dalam tafsir, ilmu hadis, ilmu kalam, bahasa Arab, dan dari pemastraannya seperti shorof, nahwu, balaghah, dan masih banyak yang lainnya tentunya. Dan di sini menurut ensiklopedia bahwasanya dalam Islam ulama adalah orang yang memiliki ilmu agama dan pengetahuan. Sedangkan di sini pengertian ilmu, di sini istilah ilmu berasal dari kata Latin scientia socio scri yang berarti pengetahuan. Ilmu menurut istilah adalah pengetahuan, dan dalam arti luas bahwasannya ilmu adalah setiap basis pengetahuan sistematis atau praktik preskriptif yang mampu menghasilkan prediksi. Dan kata ilmu ini di dalam bahasa Arab yang berasal dari kata alima yang juga memiliki arti sama, yaitu pengetahuan. Nah, dan salah satu pengertian secara umum juga bahwasanya ilmu adalah berbagai macam pengetahuan yang fenomena dalam bentuk penjelasan dan prediksi yang dapat diuji. Seperti itu. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zirli Rodnazila. Saya akan menjelaskan sedikit tentang hadis, ilmu, dan ulama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Waqala Shallallahu Alaihi Wasallam, fadlul alimi alal abidi kafadlil umari lailatul badri ala sairil kawakib." Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, keutamaan orang yang berilmu atas orang yang ahli ibadah itu seperti bulan purnama atas bintang-bintang lainnya. Syekh Nawawi menjelaskan bahwa orang yang berilmu dalam hadisnya tersebut adalah orang berilmu yang mengamalkan ilmunya. Lalu Imam Ghazali menuturkan bahwa Syekh Nawawi mempertegas semua amal ibadah itu harus didasari dengan ilmu agama, begitu pula dengan pekerjaan lainnya. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ulfi Rifatul Fajriah akan menjelaskan tentang kemuliaan orang-orang yang berilmu menurut Al-Quran. Sederet ayat Al-Quran menjelaskan bahwa makhluk yang paling mulia adalah manusia, karena manusia dikaruniai ilmu pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terbukti ketika para malaikat sujud di hadapan Nabi Adam alaihissalam. Sehubungan dengan ini dapat dipahami bahwa malaikat tidak memiliki kemampuan, kelebihan, dan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh Nabi Adam. Sebagaimana firman Allah yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, "Yarfa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir."
Artinya, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Berkenaan dengan ayat tersebut dijelaskan dalam sebuah riwayat bahwa ketika Nabi SAW berada di suatu majelis ilmu yang sempit, sedang menerima tamu dari penduduk Badar dari kalangan Muhajirin dan Ansor. Tiba-tiba datang sekelompok orang termasuk Sabit bin Qais menyerukan salam kepada Nabi dan ingin duduk di depan majelis tersebut. Kemudian Nabi pun menjawab salam dari mereka dan mereka berdiri di dekat Nabi agar orang-orang yang terdahulu memberi tempat yang agak luas untuk mereka duduk. Tetapi orang-orang yang terdahulu tidak memberikan peluang. Kemudian Nabi berinisiatif untuk berkata, berdirilah kalian. Maka mereka berdiri sehingga Nabi menampakkan kekecewaannya. Kemudian turunlah ayat ini. Selain ayat yang tadi, masih banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang ilmu. Selain itu pula, ilmu harus dibarengi dengan iman, karena orang yang beriman tidak akan diangkat derajatnya bila mana ia tidak berilmu. Begitu pula sebaliknya, orang yang berilmu tidak akan diangkat derajatnya bila mana ia tidak beriman. Mungkin cukup